ya, seluruh wartawan baik media mainstream dan YouTube yang saya sayangi. Hari ini kita mendapatkan kabar yang begitu mengejutkan, ya, bahwa tahap 2 hari ini terjadi tarik menarik antara, ya, kejaksaan untuk adanya penangguhan terhadap para tersangka yang sudah dikirim ke tahap 2 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa adanya atensi dan intensi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, atau oknum, ya, atau oknum serta orang kuat yang dengan sengaja mendengarkan para tokoh-tokoh yang kita anggap tidak ada korelasinya dalam hal ini terkait perkara Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Ya, ini paling penting untuk segera kita tanggapi. Kenapa? Karena di sana masih berada di ruangan dan konon kabarnya yang berbicara itu adalah salah satu pengacara dari Roy dan Dr. Tifa sendiri, ya. Jadi pengacaranya itu ditanya oleh salah satu pegiat media sosial dan mengatakan bahwa penangguhannya di ACC oleh Jaksa Agung, ya, oleh Jaksa Agung. Nah, untuk itu saya membacakan sebentar pernyataan sikap dari Peradi Bersatu dan tim hukum Merah Putih adalah bagian dari tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai berikut. Ya. 1. Peradi Bersatu menghimbau kepada seluruh pihak yang tidak memiliki korelasi langsung baik terhadap tersangka maupun pelapor untuk tidak melakukan segala bentuk intervensi serta tidak membangun tekanan yang dapat mempengaruhi independensi aparat penegak hukum, khususnya Kejari Jakarta Selatan, apalagi membandingkan satu case ke kasus yang lain. 2. Peradi Bersatu menegaskan bahwa dukungan kepada proses hukum tidak boleh dijama dengan sebagian dukungan terhadap intervensi. Karena itu setiap upaya mempengaruhi arah penanganan perkara baik melalui tekanan opini, pengaruh personal maupun gerakan politik dan moral yang bermaksud menekan penegakan hukum patut dihindari demi menjaga marwah negara hukum. Peradi Bersatu mendukung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan kewenangan hukumnya secara tegas, profesional, dan tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku, termasuk dalam pelaksanaan penahanan lanjutan terhadap para tersangka apabila seluruh syarat yuridis terpenuhi menurut hukum, dan mengingatkan agar kejaksaan tetap berjalan pada koridor prosedur, akuntabilitas, dan kehati-hatian setiap tindakan hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis, etik, hingga tidak menimbulkan ruang bagi polemik yang tidak perlu. 4. Peradi Bersatu memandang adanya indikasi intervensi atau manuver tertentu yang arahnya berpotensi menghambat proses hukum. Terhadap hal itu, kami menyatakan menolak dengan tegas. Sekali lagi, menolak dengan tegas proses hukum yang tidak boleh diperlambat atau dihambat melalui tekanan politik, ya, dibelokkan atau dilemahkan oleh kepentingan di luar pembuktian dan prosedur yang sah, yang artinya adalah based on alat bukti, ya, apabila benar terdapat pihak-pihak termasuk oknum institusi tertentu baik di Kejaksaan Agung maupun
di luar dari Kejaksaan Agung, maka hal itu harus dihentikan dan dikoreksi. Tidak boleh ada permainan hukum, lobby terselubung, ataupun tekanan non-yuridis dalam perkara yang sedang berjalan. 5. Pradi Bersatu menegaskan bahwa supremasi hukum hanya dapat dijaga apabila seluruh pihak menahan diri, menghormati due process of law, dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen, objektif, serta bebas dari tekanan. Atas dasar itu, Pradi Bersatu menyerukan agar para tokoh ataupun siapapun yang ikut cawe-cawe dalam hal ini dan tidak menempuh jalur hukum yang keliru dengan melakukan atau mendorong intervensi terhadap proses hukum, pada saat yang sama meminta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk teguh menjalankan kewenangan hukumnya secara prosedural, transparan, dan berintegritas tanpa tunduk pada tekanan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan proses hukum. Demikian pernyataan ini bertanda tangan Zeflin Boykanu, Ketua Umum, Ade Darmawan, Sekretaris Jenderal. Teman-teman, hari ini kita mendapatkan kabar ini dari mulut pengacara. Ya, saya tidak perlu sebut namanya, tapi nanti ketika ini betul-betul terbukti, maka kita akan sampaikan kepada publik bahwa pengacara yang menyatakan bahwa ini sudah di ACC penangguhan dan lain-lain sebagainya, kami akan sampaikan fixnya nanti. Karena kebetulan dia berbicara dengan media ya. Jadi teman-teman, hari ini teman-teman media telah digunakan dalam hal framing ya, tidak sesuai dengan KUHP, dengan menyampaikan kepada teman-teman media bahwa ini hal yang benar, ini hal yang benar. Kami klarifikasi di sini teman-teman, berimbangnya suatu berita ya, bahwa apa yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini sudah on the track dan tetap pada koridor hukum, sehingga masyarakat Indonesia yang menonton hari ini bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh politik ini cukup tidak mencerminkan supremasi hukum. Ya, Pak Jaksa Agung, bila memang ini adalah perintah, kami minta untuk Jaksa Agung sendiri melakukan press conference. Apa alasannya ditangguhkan, apa urgensinya, sehingga dilakukan penangguhan bila terlaksana. Untuk itu teman-teman, hari ini di samping saya ada Ketua Umum Pradi Bersatu, ada Pak C. Suwadi, Ketua TAMP Tim Hukum Merah Putih, dan ada beberapa tim lawyer yang juga hari ini adalah sebagai tim hukum Bapak Joko Widodo. Untuk itu waktu mungkin biar Pak Zeflin juga akan mengungkapkan satu idealnya hukum itu seperti apa ketika pasca penangkapan dan penahanan dari kepolisian terus dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, untuk itu waktu yang tepat saya persilakan Pak Boy. Terima kasih rekan-rekan media. Berita ini memang cukup mengejutkan ya, karena kita berharap bahwa dengan penahanan ini Roy dan Dr. Tifa nggak cuap-cuap lagi, nggak ngoceh-ngoceh lagi, atau tim hukumnya nggak ngoceh-ngoceh lagi. Tapi ternyata kalau memang ini terjadi, maka kita hormati. Memang itu adalah hak tersangka ya, hak tersangka untuk meminta atau mohon permohonan untuk penangguhan penahanan. Jadi penangguhan penahanan ini adalah memang merupakan hak dari tersangka. Jadi kita hormati itu. Cuma persoalannya kita pengen tanya sebetulnya apa sih urgensinya? Apakah alasan kemanusiaan, alasan sakit, atau alasan yang lain? Nah, ini kita belum jelas. Apalagi ini kan belum secara resmi diumumkan oleh pihak kejaksaan. Nah, kita minta supaya
pihak kejaksaan sekali lagi untuk mengadakan konferensi pers dan bisa menceritakan atau menjelaskan secara jelas apa urgensinya dua orang tersangka ini diberikan penangguhan penahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini sudah terjadi maka kita harus sama-sama kawal, karena ini kita menduga jangan-jangan ini ada intervensi dari orang lain, intervensi dari pihak-pihak tertentu yang ingin supaya barang ini tidak berjalan dengan baik. Nah, itu semua kita sama-sama kawal, karena di proses of law itu nggak boleh itu diintervensi oleh pihak siapapun, bahkan presiden pun tidak punya hak untuk mengintervensi. Ya, jadi tidak bisa itu lembaga tersendiri, ya, lembaga yudikatif yang punya hak untuk menentukan apakah seorang itu boleh diberikan penangguhan penahanan atau tidak. Jadi kalau itu semua proses kita hormati dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini kesempatan. Kalau memang penahanan itu terjadi, maka ini kesempatan yang paling baik untuk Mas Roy dan Dr. Tifa untuk membuktikan di persidangan, ya, siapkan diri untuk bersidang dan bisa buktikan bahwa ngoceh-ngoceh Anda itu, ya, cuap-cuap Anda 99,9% itu benar-benar terbukti. Nah, ini yang kita akan lihat bersama-sama. Ya, yang ketiga, dalam proses ini kami berharap bahwa tidak boleh ada lagi hinaan-hinaan terhadap Pak Jokowi sebelum ada putusan yang final dari persidangan nanti. Jadi kita berharap bahwa jangan dengan penanganan penahanan ini lalu mereka bercuap-cuap lagi, mereka ngoceh-ngoceh lagi, narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab. Ini kita minta hentikan segera. Artinya sekali lagi tidak boleh ada hinaan-hinaan sebelum ada putusan final. Dan yang keempat, yang terakhir dalam hari kita hormati sama-sama proses hukum yang sedang berjalan. Karena kita sama-sama mengerti hukum, kita sama-sama aparat penegak hukum, kita harus hormati due process of law. Jadi tidak boleh ada yang bermain. Kami tegaskan sekali lagi, tidak boleh ada yang bermain, mencoba-coba bermain dengan kasus ini. Karena kalau Anda bermain, pasti kedapatan juga. Sepandai-pandainya tupai yang melompat pasti jatuh juga. Oleh karena itu kita minta sekali lagi dengan tegas, berani bersatu minta supaya tidak boleh ada yang cawe-cawe, tidak boleh ada yang bermain-main dengan kasus ini. Karena ini kasus sudah terlalu lama dan kita buktikan secara hukum bahwa omongan dari Roy CS itu bahwa 99,9% itu adalah palsu. Kita harus buktikan secara hukum. Dia harus buktikan secara hukum, bukan ngoceh-ngoceh lagi. Oleh karena itu pada kesempatan sore ini saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa kita serius dengan penanganan kasus ini. Kita tidak bermain-main, kita sangat serius dan kita pengen buktikan secara hukum bersama-sama bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau bukan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Pradi Bersatu. Selanjutnya saya minta Ketua dari tim hukum Merah Putih yang juga bagian dari tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo. Waktu dan tempat saya persilakan Pak C. Suwadi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Berita ini betul-betul mengejutkan dan mengecewakan kalau ini benar-benar terjadi. Karena seperti juga kita ketahui, semangat reformasi penegakan hukum di pemerintahan Prabowo Gibran ini sedang digalakkan. Kalau ini benar-benar terjadi penangguhan, ya, artinya ada sesuatu yang salah dalam mekanisme penerapan hukum. Karena kenapa? Sebab seperti yang kita ketahui, Pak Roy ini dan Tifa hampir setiap hari setelah ditetapkan sebagai tersangka itu ngoceh terus ke media-media sosial berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang katanya itu palsu. Sedangkan kita tahu bahwa undang-undang itu tidak membenarkan proses-proses itu terjadi. Jadi kalau tadi ada anggapan yang saya juga sudah dengar katanya ini ada perbandingan dari orang yang pernah juga melakukan seperti ini, kemudian itu tidak dilakukan penahanan karena alasan-alasan yang bersangkutan berlaku sopan dan lain sebagainya. Nah tentunya ini kan berbeda.
Dan ini berbeda masalahnya. Yang pertama, ya, orang yang dimaksudkan itu kan nggak ngoceh-ngoceh setelah ditetapkan pasca menjadi tersangka. Dia kooperatif sampai di persidangan. Dia juga baru bicara itu di ruang-ruang persidangan. Tetapi berbeda dengan Roy Suryo dan Tifa. Ini setiap hari setelah ditetapkan tersangka itu ngoceh terus. Ijazahnya Pak Jokowi palsu. 1000 penemuan sudah dilakukan katanya. Ini kan luar biasa. Dan kita tahu ya, yang melaporkan ini adalah Presiden ke-7. Terus kemudian juga saya agak terkejut. Ada beberapa jenderal yang mengatakan ada rasa ketidakadilan dengan ditahannya atau ditangkapnya Pak Roy ini dalam konteks penahanan. Loh, kenapa yang dilihat hanya sisinya Pak Roy? Kok nggak dilihat sisinya Pak Jokowi yang terus tiap hari dibully, yang setiap hari disakiti perasaan dan jiwa raganya? Kita bukan memasuki arena-arena wilayah yang subjektif dalam persoalan ini, tapi kami di sini melihat kepada sisi hukumnya. Ini kan perbuatan-perbuatan yang menurut saya pada norma hukum yang tidak wajar. Kok udah ditetapkan tersangka terus masih nyanyi melakukan ini, terus kemudian sekarang menjadi ranah perdebatan untuk bagaimana mendapatkan perlakuan istimewa. Karena kalau ditangguhkan berarti ada perlakuan istimewa yang dilekatkan kepada Roy Suryo dan Tifa dalam kaitan ini. Ini kan tentunya menjadi ambigu di mana letak penegakan hukum. Sedangkan kita tahu, sedangkan juga kita paham ya, yang bersangkutan itu adalah residivis, terutama Roy Suryo. Terus yang kedua juga ancaman hukuman ini itu di atas 5 tahun. Seperti juga kita pernah ungkapkan itu di pasal 32 Undang-Undang ITE, pasal 35 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 10 sampai 12 tahun. Jadi alasan apa kalau seandainya itu dijadikan pemaaf? Ini kan tentunya nggak benar. Jangan hanya melihat kepada Roy dalam kaitan ini, ya, yang baru ditangkap, baru ditahan. Tetapi bagaimana kekecewaan seseorang presiden yang setiap hari dibully dengan cara-cara yang sangat tidak beradab? Apakah kita mau seperti itu? Apakah kita melihat cermin hukum di negara hukum seperti ini? Kan tentunya juga tidak. Alasan-alasan penahanan yang dilakukan oleh Polda itu sesuai dengan mekanisme hukum, supaya bagaimana jalannya persidangan itu nanti berjalan dengan kondusif. Karena saya yakin setelah nanti dibebaskan atau dilakukan penangguhan, penahanan, apakah itu tahanan kota, tahanan rumah, atau tahanan-tahanan yang lain, saya yakin 3 hari kemudian juga akan ramai lagi media sosial, media TV dan lain sebagainya berkaitan bahwa Roy sudah menemukan lagi data Pak Jokowi jasanya palsu. Apakah begitu perlakuannya? Apakah begitu memperlakukan hukum? Jadi kan tentunya di sini ada sesuatu yang menurut saya ini pendukung Prabowo Gibran loh ya. Dari Pilpres saya adalah pendukung Prabowo Gibran. Jadi kalau ini terjadi, jujur saya kecewa dengan pemerintahan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak Suhadi sebagai tim hukum Merah Putih. Ya, sekali lagi saya sampaikan ya kepada saya mohon atensi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, terjadinya framing dikatakan bahwa kejaksaan menawarkan restoratif terhadap mereka. Di media tadi pun kita dengar bahwa kejaksaan menawarkan dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu kebohongan yang selalu disampaikan kepada ruang publik. Ya, Bapak Prabowo, Mas Gibran, hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko,
Hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik, seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran, kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Untuk itu saya minta Bapak Jaksa Agung untuk konferensi pers terbuka agar semua masyarakat melihat bahwa inilah hukum di Republik ini yang bisa ditagih secara politik, yang bisa diperjualbelikan secara politik, berbebas menghina siapapun, bahkan Presiden ke-7 bebas untuk dihina. Besok lusa jangan salahkan ketika masyarakat menjadi amburadul karena penerapan hukum yang semena-mena. Yang butuh keadilan di sini bukan Roy Suryo sebagai tersangka, tetapi yang butuh keadilan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau adalah korban bully. Bagaimana seorang datang ke kuburan menghina, mengatakan bahwa ini bukan anak dari ibu itu. Coba bayangkan Pak Prabowo, Bang Dasko, bayangkan kalau ini terjadi terhadap keluarga kita semua. Bayangkan Pak Jaksa Agung, bayangkan Pak Jaksa Agung. Kalau Pak Jaksa Agung juga disampaikan seperti itu, didatangin kuburan orang tua Pak Jaksa Agung, mau dilakukan tes DNA, apakah ini membuktikan ini ruang demokrasi? Apakah ini bentuk demokrasi di Republik ini? Pernyataan pendapatkah itu? Atau tudingan fitnah keji? Saya minta kepada Jaksa Agung, lihat itu jejak digital. Datang ke kuburan, mengatakan harus tes DNA untuk membangunkan mayit yang ada di dalam kuburan. Betapa perihnya kami anak bangsa melihat itu. Ini contoh buruk, ini adalah demokrasi. Mohon Jaksa Agung, Presiden Prabowo, Bang Dasko menjawab ini. Ini keadilan, ini demokrasi. Dijawab. Saya minta ini segera dijawab. Apakah ini bentuk keadilan? Penahanan bukan akhir dari segalanya, tetapi efek jerah, konsekuensi bagi pelanggaran hukum. Tetapi hinaan cacian itu akan membekas menjadi catatan yang paling buruk yang pernah ada di Republik ini. Teman-teman, hari ini kami betul-betul tidak mampu menahan apa yang ada di dalam hati kita semua, pikiran kita yang tidak mampu diterima oleh akal sehat kita, bahwa seorang anak bangsa putra terbaik hari ini dinodai dan dianggap semena-mena, diskriminasi, tetapi dia menyerahkan semuanya untuk keadilan, menyerah kepada hukum, tetapi hukum hari ini diamputasi. Hari ini Pak Jaswan sudah datang, saya minta tanggapan juga bagi Saudara Jaswan yang juga tidak henti-hentinya untuk membela kaum lemah seperti Bapak Insinyur Joko Widodo. Saya anggap kaum lemah karena hari ini Pak Joko Widodo telah dikeroyok beramai-ramai. Sebentar, saya mau tambahkan sedikit. Tadi memang viral ya berita tentang menyangkut masalah katanya ada ajakan dari kejaksaan untuk bagaimana dilakukan RJ, disuruh minta maaf dan lain sebagainya. Itu memang diatur dalam KUHP yang baru. Jadi dalam rangka penyerahan ya, untuk tahap kedua mempunyai kewajiban kejaksaan itu menanyakan mau nggak restoratif justice. Itu juga kan tentu belum bisa juga dikatakan iya. Karena kenapa? Kan restoratif justice itu harus dua arah. Pak Jokowi mau nggak dalam kaitan ini? Jadi itu bukan ajakan Pak Jokowi, itu perintah undang-undang.
Begitupun nanti ya di persidangan, RJ itu tetap akan ditanyakan. Bahkan nanti ditanyakan lagi di persidangan, ya, saudara mengakui kesalahan tidak? Mengaku salah tidak? Ini KUHP yang mengatur. Jadi bukan permintaan Pak Jokowi atau ada permintaan-permintaan dari kuasa hukum, bukan. Tapi itu adalah perintah undang-undang yang harus disampaikan, ya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan masalah permintaan untuk bagaimana melakukan RJ dan lain sebagainya, sekali lagi itu adalah perintah undang-undang. Terima kasih. Selanjutnya kami minta Pak Andi Aswan sebagai relawan, mewakili relawan untuk bisa menyampaikan. Terima kasih Bung Ade, Sekjen Penadi Bersatu. Ya, terima kasih teman-teman dari media yang hadir pada acara kita ini. Mohon maaf saya terlambat untuk hadir. Memang kita juga semua teman-teman relawan juga memantau proses yang terjadi di Kejaksaan sampai sore hari ini. Dan saya belum tahu apakah sudah diputuskan oleh Kejaksaan bahwa ini akan ditangguhkan penahanannya misalnya, ataukah akan terus untuk ditahan. Nah, ini katanya masih di dalam, mungkin sebentar lagi kita sudah tahu bagaimana hasilnya. Tapi poinnya di sini adalah banyak sekali yang dilakukan oleh para pengacara dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ini adalah banyak sekali penggiringan opini yang sesat menurut saya. Ya, plot twist yang dilakukan itu seolah-olah ya saudara Damu Sangaji ini yang paling pintar dia untuk berbicara kalau memutarbalikkan fakta persis sekali itu dengan Fazimuddin, ya, karena ini satu grup mereka ini. Yang itu adalah bahwasanya Pak Jokowi yang meminta RJ, tidak ada itu sama sekali. Dan ini kan sudah dikatakan oleh rekan kita Pak Suhadi, memang ada di KUHP yang baru itu mengedepankan namanya restoratif justice gitu. Bukan sesuatu yang dibuat-buat seolah-olah bahwa Pak Jokowi tidak berani untuk maju di persidangan. Berulang kali, 3 hari yang lalu pun terakhir saya bertemu dengan beliau, ya dengan tegas beliau mengatakan, saya akan hadir. Kalau beliau tidak hadir dalam persidangan, ya mereka akan bebas murni nantinya kan. Nah itu wajib hadir karena beliau adalah saksi pelapor untuk itu, ya. Dan juga kalau kita lihat ya bagaimana perilaku dari saudara Roy Suryo itu sendiri selama menjadi tersangka kira-kira 5 bulan sampai sekarang itu luar biasa, yang dilakukan penghinaan, fitnah dan sebagainya ini berulang-ulang di media mainstream, media proses dan sebagainya. Memang ingin menggiring suatu opini publik untuk mendukung semua pembenaran-pembenaran yang dilakukan oleh mereka. Inilah yang dikatakan post-truth yang terus-menerus dilakukan. Dan saya yakin bahwasanya mereka mempunyai tujuan politik, bukan tujuan yang lain. Dan jelas dari ya selama ini yang mereka lakukan dengan TV-TV media mainstream maupun dari podcast itu adalah bertujuan politik. Tadi kalau saya dengar juga Bung Ade mengatakan, bayangkan saja dari segi personal yang sifatnya keluarga aja, mereka ikut campur untuk itu, membuka semua. Padahal aib mereka ini juga banyak kalau kita mau buka. Tapi kita ini bukan tipe adalah seorang seperti mereka menghalalkan segala cara. Kita ini adalah terdidik untuk bisa bagaimana mengungkapkan kebenaran itu. Gitu. Bebas. Ya. Jadi apapun yang terjadi ya. Ini saya dapat info katanya bebas ya. Ya, sudah ada bebas. Sudah ada bebas ya. Luar biasa. Ini jelas ya. Ini jelas apakah ini adalah penegakan hukum yang sesungguhnya? Apakah ini tidak ada intervensi?
Jelas ini ada intervensi untuk kita. Karena P21 yang buat adalah kejaksaan. Artinya P21 yang dibuat oleh kejaksaan itu ya artinya sudah lengkap dan diserahkan. Dan juga kan mereka juga ditahan walaupun berapa hari, walaupun pembataran misalnya. Kan seharusnya itu pun juga ditahan demi lancarnya ya untuk pengadilan nanti gitu loh. Tapi biar bagaimanapun ini sudah terjadi, kita lihat seperti apa. Dan mohon maaf kalau saya katakan semua relawan tidak akan terima dengan hasil yang dikatakan bahwa mereka ditangguhkan untuk penahanan. Kita lihat nanti. Terima kasih. Pak Sekjen, ini mau bertanya, ini Ya. berita update nih. Ya, berita Tadi apa itu? bahwa Rosyurio CS penangguhannya disetujui. Bagaimana tanggapannya? Gimana? Penangguhannya disetujui. Nah, seperti yang katakan, berarti ini terbukti ya. Yang live hari ini ya teman-teman, kita telah menerima kabar yang begitu luar biasa sekali hari ini, bahwa mereka telah ditangguhkan. Apa dasar ditangguhkannya? Untuk itu kami meminta kepada kejaksaan untuk memberikan keterangan jelas apa alasan ditangguhkan. Ini harus dipertanggungjawabkan bahwa hari ini kita membuktikan integritas, kredibilitas hukum hancur secara politik praktis. Ini kami sudah tahu bahwa apa yang terjadi ini kami sudah tahu sebelum ditangguhkannya ini. Ya, kami sudah tahu siapa yang bermain di sini. Kami ucapkan Bapak, terima kasih Bapak atas permainan Bapak yang begitu bagus. Semoga bangsa ini tetap mampu berjalan sebagaimana mestinya, ya, termasuk hukumnya. Terima kasih telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka pelaku tindak pidana yang menghasut, menghina, bahkan residivis. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini, seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo monggo, silakan itu dilakukan itu. Bang, Jangan lupa itu Pak Presiden. Bisa inisial siapa orang kuat tuh Bang? Nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan, ya, orang kuat itu, ya. Nggak bisa dari sini nggak? Kami tidak mau hari ini, kami tahu, tetapi kami tidak mau hari ini membuka ini di sini. Yang penting biarkan Pak Jokowi yang menyampaikan sendiri siapa orang itu, agar kita semua relawan bisa berbesar hati menerima siapa orang tersebut. Tapi bisa dipastikan di balik Rosyurio ini ada orang kuat. Pastinya ada orang yang menyetujui penangguhan penahanan ini, karena penangguhan penahanan ini tentu disetujui oleh Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung ini ya katanya backupnya cuma Allah. Ingat Pak Jaksa Agung, Anda akan ditagih. Anda yang mengatakan bahwa saya tidak takut kepada siapapun. Saya yang membackup saya, orang yang paling tidak, bukan orang kuat lagi, tetapi maha kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan janjimu akan ditagih. Pak Jaksa Agung, ditagih Anda. Insya Allah ditagih Anda. Ingatlah Jaksa Agung, Anda ditagih. Kami rakyat Indonesia akan mendoakan Bapak agar segera ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah tidak tidur. Pak Jaksa Agung, Anda sudah berjanji bahwa Allah adalah backup Anda. Tapi hari ini kami melihat bahwa surat Al-Baqarah ayat 191 tidak pernah dilaksanakan oleh pejabat di Republik ini.
reaksi dari Pak Jokowi sendiri terkait berarti gimana responnya? Saya yakin betul kalau Bapak Insinyur Joko Widodo pasti kecewa dan pasti sangat kecewa dengan hal ini. Kata-katanya apa sih mungkin dari Ya, nanti bisa teman-teman nanti coba tanyakan di Solo langsung kontributornya seperti Bang. apa. Ya, ada pertanyaan lagi? Bang, terakhir nih Bang. Apa itu? Langkah konkret yang dilakukan Pradi Bersatu dengan dengan disetujuinya penangguhannya. Apa nih langkah konkretnya nih? Pradi Bersatu hari ini karena hukum telah tumpul, karena bangsa ini adalah mau menegakkan supremasi hukum, tetapi hukum itu sudah tumpul, maka saya rasa sayap-sayap penegakan hukum itu telah tercabut dan tidak mampu terbang lagi ke langit. Kenapa saya bilang begitu? Jadi semua yang dikatakan penegakan hukum ini sudah tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Ini adalah intervensi kuat. Ini intervensi kuat. Tidak mungkin kejaksaan itu memberikan itu tanpa atensi khusus. Sayap hukum hari ini telah patah. Dan kita, masyarakat Indonesia, masyarakat biasa, tidak akan mungkin mendapatkan keadilan. Hari ini saya bisa menyampaikan seperti ini, bahwa hari ini sayap-sayap hukum telah patah, dilucuti oleh politik. Apalagi sudah ada yang saya dengar tagihan politik. Tagihan politik. Bayangkan ada tagihan politik dalam penerapan hukum, saudara. Saudara-saudara, ada tagihan politik di zaman sekarang, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Kami minta sekali lagi penegasan untuk Jaksa Agung melakukan konferensi pers, dan teman-teman media harus mengejar Jaksa Agung apa alasan konkret, apa urgensinya sehingga ini ditangguhkan. Kita mengajak semua seluruh elemen bangsa untuk bertanya kepada kejaksaan apa urgensi sampai seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa dilepaskan hari ini atau ditangguhkan. Ya, ini ada tambahan dari Pak Swadi. Ini kita gantian aja bicara karena memang ini sesinya sudah interaktif ya. Silakan. Baik, mungkin yang kita mau tambahkan, tetap kita terus akan mengawal kasus ini sampai ke persidangan, karena barangkali nanti ya kita juga akan terus membicarakan persoalan-persoalan berkaitan dengan masalah penegakan hukum, supaya penegakan hukum di kemudian hari itu berjalan sesuai dengan titanya, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena kita tidak mau putus asa dengan keadaan-keadaan yang tercapit sekarang ini. Kita tetap sekali lagi akan mengawal kasus ini. Terima kasih. Ya, Pandi silakan. Ya. Boleh. Jadi kalau kita melihat dari sisi kami sebagai relawan berjuang sejak bulan Desember 2024 sampai hari ini, dan kita melihat setahun penuh itu tidak henti-hentinya yang namanya menghina dan memfitnah, bukan dari sosok seorang Pak Jokowi, semua. Saya sendiri juga dilakukan seperti itu. Kami berharap bahwasanya hukum itu benar-benar ditegakkan di bumi persada ini tanpa ada intervensi politik apapun, karena ini adalah murni hukum. Ini contoh yang tidak baik kita ke depan, apalagi ijazah yang asli milik Pak Jokowi dituduh palsu itu adalah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dan bagaimana dengan masyarakat jelata yang ingin mendapatkan keadilan itu di negeri ini? Makanya kita ini sangat miris ketika mendengar hal ini terjadi. Tapi kesempatan untuk mencari keadilan itu masih ada. Ini bukan akhir dari segalanya,
hanya penangguhan. Proses hukum itu tetap berjalan dan kami semua akan tetap mengawal itu dan lebih intens. Pengawasan yang melekat yang akan kami lakukan bersama teman-teman, ya, baik dari Peradi Bersatu, dari tim hukum Merah Putih. Kita akan kawal itu dan kita akan melihat. Tapi sebelum itu kita akan pertanyakan, apa alasan sebenarnya yang begitu urgent sehingga mereka dibebaskan. Kita ingin bahwa pernyataan itu dikemukakan di depan publik secara terbuka untuk itu. Sekali lagi, ya, kita tidak gentar untuk terus-menerus mengawal proses ini berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Terima kasih. Ya, kami minta Saudara Fritz untuk menanggapi. Baik, saya baru melihat di berita bahwa tim hukum mereka bertemu dengan jaksa. Artinya sikap jaksa ini sudah menodai hukum kita. Seorang mantan presiden saja diperlakukan tidak adil. Bagaimana dengan masyarakat kecil? Artinya masyarakat kecil ini sudah tidak dianggap lagi. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar segera memecat yang namanya Burhanuddin. Pecat aja. Jangan biarkan Burhanuddin merusak penegak hukum kita. Bagaimana penegak hukum kita akan baik kalau orang yang petinggi saja sudah menodai, mengecewakan, merusak hukum kita. Oleh karena itu Bapak Presiden Prabowo jangan diam. Apa sih istimewanya Roy Suryo? Apa sih istimewa daripada si Tifa? Sementara mereka ini ganggu Pak Jokowi, memfitnah, menghina, menghujat. Bagaimana kalau itu terjadi pada Kejaksaan Agung? Bagaimana kalau itu terjadi kepada keluarga Kejaksaan Agung? Apakah Kejaksaan Agung tidak marah? Hal itu yang membuat kami juga marah. Oleh karena itu, kami meminta, kalau memang jaksa tidak berikan alasan, saya akan pimpin demo. Saya akan duduki kejaksaan, meminta dipecat. Itu saja. Ya, terima kasih. Ini bentuk-bentuk satu narasi luapan emosi yang saya rasa meluap hari ini karena memang dari kita mengawal dari pagi hingga sore ini sampai jam 17 ini baru ada pernyataan bahwa telah ditangguhkan Bajak Sagung, Anda akan ditagih. Allah orasare. Allah orasare. Allah tidak akan tidur. Allah tidak tidur. Anda pasti ditagih. Ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Siapa? Pak Boy mungkin masih ada? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media. Hari ini Roy Suryo CS telah berhasil memperdayai hukum dengan cara-cara melibatkan kekuatan politik, kekuatan penagihan politik dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang lambat laun akan ketahuan dan